Halo, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kembali lagi di channel saya. Terima kasih senantiasa setia ya melihat video saya. Jadi pada kesempatan siang hari ini saya sedikit ingin ngasih tahu nih teman-teman yang kebetulan mau ke Jepang ataupun ada rencana ke Jepang gitu. Jadi ada informasi kebetulan kemarin hari apa nggak tahu, lupa saya. Pas waktu saya kerja di Genba, ada salah satu teman dari Indonesia ya. Jadi itu pertama kali kita ketemu ya, terus dia nyamperin ke kita waktu kita kan lagi istirahat, itu kan lagi nyantai. Terus dia mendekat, orang Medan dia. Terus dia bilang, ngobrol-ngobrol kan. Nah, terus dia bahas masalah rokok, teman-teman. Nah, ini jangan kalian anggap ya, Jepang itu negara bebas ya. Jangan kalian anggap Jepang itu negara bebas. Kalau kalian memiliki pemikiran seperti itu, saya katakan kalian salah gitu loh. Jepang itu kalau dikenal orang memang negara Jepang itu bebas, itu sebagian orang bilang seperti itu. Tapi pada kenyataannya negara Jepang ini yang dikenal bebas ternyata tidaklah bebas, teman-teman. Sebebas-bebasnya Indonesia, sebebas-bebasnya Jepang, lebih bebas di Indonesia ya. Lebih bebas di Indonesia, lebih tenang di Indonesia ya. Kenapa? Nih saya kasih tahu nih teman, salah satu contoh ini masalah rokok ya teman-teman. Rokok ini sangat diatur sekali, nggak boleh sembarangan kalian itu ngerokok sembarangan teman-teman ya. Nggak boleh sembarangan kalian itu ngerokok sembarangan. Kalian kalau di Indonesia mau ngerokok dimanapun nggak ada yang protes selagi itu tidak ada hal-hal yang tempat yang memang betul-betul tidak diperbolehkan, kayak rumah sakit gitu kan. Terus rumah yang kebetulan di sana ada yang memiliki penyakit gitu. Nah selain itu kalian itu dipersilakan merokok mau dimanapun ya, dalam keadaan apapun, sedang apapun kalian diperbolehkan dan tidak ada yang melarang. Tapi kenyataannya kalau di Jepang teman-teman ya, kalian itu harus hati-hati, jangan sampai kalian ini senasib dengan teman-teman seperti teman dari dari Medan lah. Dia kerja di sini magang seperti kita, seperti saya, kurang lebih hampir 8 bulanan dia kerja di sini. Dan dia memiliki teman dan temannya itu kena denda, teman-teman. Padahal kita habis kerja, kalau umumnya lah ya, kalau umumnya di Indonesia habis kerja, kalau yang perokok pasti ngerokok kan dimanapun dia, mau di bawah pohon, mau di bawah bangunannya kita sedang bekerja, ataupun kita sedang bekerja di bagian bikin jembatan di jalan, kita ngerokok ya di tempat gitu kan, kita ngerokok di tempat. Nah ini nggak boleh teman-teman. Jadi kalau kalau ngerokok sembarangan itu kena denda. Ini temanku dari orang Medan ini, yaitu tadi dia cerita temennya itu sehabis kerja terus dia ngerokok gitu loh. Nah orang Jepangnya ini teman-teman, dia tidak negur, tetapi dia orang Jepangnya itu langsung nelpon ke atasan gitu loh. Nah nelpon ke atasan, ke sacoknya, kebetulan sacoknya ini orangnya emang betul-betul taat gitu kan, taat dari pemerintah lah, pemerintah pusat. Nah kebetulan ditelepon nih sama orang Jepang, ngadu langsung. Sacoknya itu nemuin lah istilahnya, ngomong kena denda kan 30 juta, teman-teman bayangin, kena denda 30 juta ya, cuma ngerokok di tempat terbuka, dan itu tidak ada orang yang sakit, tidak ada orang, bukan tempat yang betul-betul tempat yang emang dilarang untuk merokok. Ini tempat terbuka ya, tempat terbuka, tempat dimana jauh dari keramaian gitu loh. Dia ngerokok seperti biasa karena terbawalah kebiasaan di Indonesia kan. Dan ternyata yaitu tadi, nasibnya kebetulan nasibnya jelek, akhirnya kena lah denda 30 juta gitu loh. Ini cerita nyata lah ya teman-teman. Kalau semuanya dia berbohong atau enggak saya nggak tahu teman. Tapi pada kenyataannya memang di Jepang itu setahu saya itu ada tempat-tempat khusus gitu loh teman-teman. Jadi nggak sembarang dia ngerokok asal jalan naik sepeda gitu kan, jarang teman-teman. Nggak pernah saya lihat. Di tempat tongkrongan aja, di tempat tongkrongan itu ada tempat khusus, dia tempat khusus ini tertutup gitu loh.
tapi dia pakai sekat kaca, jadi orang yang dari luar dia bisa tahu dia sedang ngapain gitu kan. Dia ngerokok di sana, yang perokok itu pada semuanya ngerokok di situ, jadi orang tongkrongan kayak taman gitu kan. Nah ini taman ini kan ruang terbuka, nggak boleh ngerokok di situ, dibuatin tempat rokok khusus rokok gitu loh. Nah inilah ya teman-teman, Jepang yang menurut kalian itu negara bebas ya. Jepang yang menurut kalian itu negara yang mudah mengekspresikan segala apa yang kita pikirkan, tapi nyatanya tidak teman-teman. Jepang itu luar biasa ketat, banyak aturan, kehidupan manusianya itu diatur, betul-betul diatur ya gitulah. Makanya dari aturan seperti itu negara Jepang dari jadi maju ya. Kalau masalah kebebasan, paling kebebasan masalah apa sih, minum hal-hal yang jelek lah ya, minum seks dan lain sebagainya, itu pernah saya bahas, itulah masalah kebebasan. Tapi kalau soal berekspresi teman-teman, kalian susah di sini gitu loh. Kalian susah, sangat-sangat susah. Kalian mau apapun itu pasti akan menjadi sebuah perhatian orang di sini loh. Kamu mau berdiri di depan rumah, kamu mau mancing di asal sembarangan tempat di sawahan, padahal itu di sawahan. Kalau kalian nggak izin, itu bisa kalian diteleponin polisi sama orang yang tempat yang pemilik sawah itu gitu loh. Kalian memang di sini harus betul-betul hati-hati. Jangan kalian yang punya keinginan ke Jepang ataupun yang sebentar lagi mau berangkat ke Jepang, pokoknya hati-hatilah ya. Kalau kita mau berpolah itu seperti biasa kita di Indonesia berpolah ya kan, kita kalau berpolah di ini nggak ada yang larang. Nah kalian di sini jangan dibawa gitu loh, jangan dibawa-bawa, khawatir kalian itu senasib itu sama teman saya. Kalian ditegur sama polisi, kalian kena denda ya, kalian mungkin kena marah gitu loh. Nah itulah teman-teman faktanya di Jepang gitu loh. Jadi jangan kalian beranggapan Jepang itu negara bebas ya. Wah ya, kalau otak otak porno ya mungkin kamu di sini seneng gitu loh, karena kamu di sini bisa berseks bebas gitu loh. Kamu bisa, nggak ada yang larang kamu bawa cewek tuh ke asrama, meskipun lingkungan orang banyak ya, kamu nggak ada yang larang gitu loh. Emang orangnya di sini masa bodoh gitu, tapi kalau merasa terganggu ya dia nelpon polisi, bukannya negur kamu tapi nelpon polisi, dan polisi yang negur kamu gitu loh. Di sini kayak gitu. Mas kamu yang suka minum-minuman, mungkin kamu suka gitu loh, yang suka-suka minum. Di sini nggak ada yang larang, dan di sini diperjualkan dengan bebas gitu loh. Bir, figur dan lain sebagainya di sini diperjualkan secara bebas. Tetapi yaitu tadi, kalau tolak ukur ke negara bebas itu dari segi dua faktor itu, menurut saya tuh kamu otaknya nggak beres gitu. Kalian nggak beres menurut saya. Intinya mau sebebas-bebasnya di Jepang, menurut saya lebih baik hidup di Indonesia gitu loh. Enak di Indonesia, meskipun ada yang katakan di Jepang orangnya di Indonesia orangnya terlalu ikut campur, sedangkan di Jepang itu orangnya lo gua gitu loh. Nah menurut saya lebih enak di Indonesia lah gitu kan. Kalau sekedar tolak ukur kamu orang Indonesia terlalu ikut campur lah, kamu salah lah, kamu salah. Seenak-enaknya di sini, enak di Indonesia. Kamu ketika ada merasa kesulitan, ada orang-orang yang masih peduli sama kamu. Kalau kamu di sini merasa kesulitan, kamu tidak punya uang, ya kamu hidup di sini bisa ya kamu harus mandiri di sini loh. Harus bekerja gitu loh. Kalau di sana, kalaupun kamu merasa butuh bantuan, pasti banyak bantuan, karena negara kita negara mayoritas muslim itu kebanyakan lebih mengutamakan saling membantu, gotong royong gitu kan. Kalau di sini enggak gitu kan, beda gitu, adatnya udah beda gitu loh. Lu gua itu teman-teman ya. Itu saya sedikit kasih tahu, intinya ini saya membahas tentang masalah rokok. Bagi yang perokok, intinya hati-hati. Kalau kalian boleh merokok, tetapi harus izin terlebih dahulu, ini tempat boleh nggak ngerokok gitu kan, diperbolehkan ngerokok atau enggak gitu loh. Kalau semuanya nggak diperbolehkan kan kamu aman. Kalau semuanya kamu nggak tanya, kamu tahu-tahu ngerokok kan kena tegur. Kalau enggak kamu bisa kena denda, yaitu kayak teman anak Medan itu tadi kan. Nah makanya ini buat catatan lah untuk teman-teman ya, supaya teman-teman lebih hati-hati gitu loh. Jangan sampai
kebiasaan di Indonesia itu kalian bawa-bawa di Jepang, karena negara kita itu sangat beda sekali masalah tradisi kebiasaan di Jepang ya. Oke, mungkin itu saja informasi yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.